Baik, kembali di Perempuan Bicara, Anies, Prabowo atau Ganjar, siapa yang bisa pikat hati perempuan? Nah, tapi Anies, Prabowo atau Ganjar pasti nggak mungkin sendiri, akan ada wakil presidennya dong, calon wakil presidennya lah ya. Nah, saya mau tanya nih ke 4 perempuan yang ada di kiri dan kanan saya, bukan ke saya ya. Jadi ini saya kasih foto, kira-kira dicocokkan, dipasangkan oleh siapa sih gitu. Silakan ya. Pertanyaannya wakil presidennya efek enggak? Wah, ini bukan saya ngomong nih, yang bicara Mbak Feni nih. Kalau nggak didukung partai politik akhirnya. Oke, nah makanya saya mau tanya dari suara perempuan, ini kan suara perempuan 50,7%, ingat ya, lebih banyak daripada suara laki-laki. Shirley, kira-kira cocok jadi calon wakil presidennya siapa nih? Kalau dipasangkan dengan, katanya sama Pak Ganjar nih kan, atau siapa? Nggak berani nih kayaknya, ada yang berani nggak berkomentar? Mbak Swi, gimana Mbak Swi? Pasan, cocok nggak jadi cawapres deh gitu deh? Enggak. Oke, Prof Wiwi gimana? Prof Wiwi gimana Prof? Masih banyak nih di belakang, ayo. Ini cocok ya jadi cawapres? Yang lalu kan sudah mencalonkan diri ya. Oke. Jadi saat ini dia keluar dari Gerindra gitu ya. Saya nggak tahu dia mau menawarkan ke siapa gitu ya. Ini ya, jadi Iya. nggak tahu nih ke Anies, Prabowo atau Ganjar. Oke, Belum. berikutnya deh kalau gitu, Iya. biar nggak tegang-tegang banget. Nah, ini ada Caimin, Mohaimin Iskandar. Mbak Feni kenal ya? Kenal, tahu. Gimana? Kira-kira udah cocok jadi cawapres? Iya bisa, tapi terus gitulah. Oke, ini suara perempuan loh, jadi apa saja bebas di demokrasi nih ya. Nah, ini ada Ibu Kofifa Indar Parawansa. Gimana? Cocok nggak jadi cawapres nih? Atau cocok jadi capres? Cocok dong. Cocok jadi capres. Perempuan cocok. Jadi Mbak menurut Sri? saya kita harus punya calon perempuan dari awal ya. Masa iya jumlahnya banyak perempuan ini suruh milih melulu. Oke. Jadi sudah saatnya juga kan mestinya partai-partai itu punya Melirik ya? Oke, melirik. ini Kofifa Indar Parawansa gimana Mbak Svi? Itu lagi cocok atau enggaknya tergantung dia diminta nyelesain masalah apa. Oke. Masalahnya belum ada di atas meja nih. Wah, ini masih Itu menarik Mbak, karena pada akhirnya kan kembali ke indikator. Kalau Ya. Mbak Asfi adalah masalahnya apa baru bisa kita pilih solusi. Maka kalau Shirley misalnya ditanya, maka indikatornya adalah program kerja yang ditawarkan apa. Apakah itu punya keberpihakan terhadap permasalahan Oke. perempuan. Track recordnya seperti apa. Dan sudut pandangnya terhadap perempuan kayak gimana. Tapi kan kalau seliwuran di gitu bisa ada pandangan. Coba berikutnya kita kasih lihat. Ada Pak Erlangga Hartarto. Nah ini, cocok nggak nih jadi cawapres? Dari muka-mukanya banyak berpikir ya ini ya. Cocok. Kalau ini rekam jejaknya saya tahu, ini salah satu tim pembentuk Omnibus Law Cipta Kerja ya, sangat tidak cocok jadinya. Aduh, gimana ini? tidak cocok. Ini suara perempuan. Tidak Kalau cocok. gimana kalau Prof Wiwi? Masih bisa lah ya? Iya, saya termasuk yang mendorong. Mendorong. Waktu itu karena beliau lah yang bagus ya mendorong KIB. Kalau Oke. tidak ada kebangkitan dari partai-partai untuk mencalonkan secara segera. Oh. Karena mindsetnya itu masih jadul gitu ya. Baik. Selalu pemilu tiba akala. Beliau mendorong itu cepat-cepat. Meskipun Oke. akhirnya sekarang belum jelas gitu. Next, kita punya Ridwan Kamil ya. Oke, gimana nih? Ya ini adalah suara apa adanya, suara perempuan ya. Jadi kita tidak tahu ini dari Golkar sekarang Pak Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan siapa? Saya mau bicara? Saya boleh bicara tentang 3 indikator Iya, kembali sama iya. satu poin dari Mbak Asfi tadi. Boleh jadi ini menjadi salah satu calon wakil presiden yang akan diminati oleh perempuan. Menurut Shirley ya. Oh, oke. Karena melihat Fair enough. 3 indikator yang tadi sempat kita diskusikan. Bisa memikat ya? Bisa Pemilih memikat, bisa voter memikat itu perempuan. indikatornya. Oke, berikutnya ada Pak Erick Thohir nih. Ini semua ya yang menarik dari yang sebelum ini dan Ya. Ridwan Kamil dan Erick Thohir pun mereka kan pejabat ya Oke. gitu. Dan nama mereka memang muncul, memang saya tahu kenapa mereka disodorkan karena muncul juga di survei-survei. Oh ya udah kalau gitu Jadi satu lagi deh maksudnya Mbak begini, Asfi. iya, Satu lagi bukan pejabat nih. Oke. Saya kasih ya. Ini gimana Mbak? Agus Yudhoyono. Anak presiden. Nanti Oke, gimana? Ini? Saya kepingin berkomentar ini. Ya. Mungkin dibandingkan dengan yang lain karena tidak pernah jadi pejabat. Iya. Jadi praktis tidak punya masalah gitu ya. Oh, jadi kalau Tidak- pejabat ada masalah nih, Prof gimana? Iya kan? Oke. Udah masalah melanggar etika, korupsi, Oke. macam-macam ini enggak gitu. Oke. Aman dia.
Oke, baik, sudah habis fotonya karena semakin banyak semakin keringat dingin ya kita. Oke, jadi lanjut aja nih. Saya mau tanya nih, ketika tadi banyak sekali nama-nama yang sudah kita lihat dan juga dari 3 calon yang saat ini sudah ada di permukaan begitu ya. Saya mau dengar juga dari Mbak Feni ya, kira-kira gitu ya. Dengan indikator-indikator yang tadi Shirley sudah sebutkan, kira-kira bisa nggak sih mereka ini memikat hati perempuan yang juga selebriti lah ibaratnya, yang juga mau peduli dengan politik, dengan kemajuan politik kita gitu. Tadi aku agak terinspirasi ya Oke. dengan Mbak Asfi ya gitu Ya. ya. Bahwa ya kan masalahnya dulu kita disodorin sesuatu yang belum tentu kita butuhin juga, kita juga nggak tahu gitu ya. Seolah-olah kita ini cuma dimanfaatkan suaranya. Ya. Ini kan sekarang partai politik lagi sibuk bikin koalisi ini. Ya. Kenapa enggak kita ini sebagai berapa tuh 51 50,7%. 50,7% ini kenapa kita nggak bikin koalisi, itu akan menjadi koalisi besar, koalisi perempuan. Jadi siapapun yang udah dipilih ini datanglah kita ke koalisi perempuan, apa programnya, oh, gitu. Ya kan? Boleh, itu ide Jadi menarik jangan kita tuh disuruh pasif-pasif aja gitu ya, Oke. seolah-olah ya secara kewajiban kita harus milih, Ya. tetapi kita nggak punya apa ya namanya bargaining position gitu. Oke, baik, sudah oke, fun gamesnya sudah selesai. Tapi kita di segmen berikutnya saya akan nanya agak lebih serius ya. Kira-kira harapan dan indikator yang sangat krusial tadi yang harus ditentukan dan ditetapkan dan menjadi pakem juga dari program kerja para baca pres ini yang bisa memikat pemilih perempuan Indonesia. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.